Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda kelas 2A. Hari ini hari Kamis ya nak. Kita belajar lagi tematik. Kita lanjutkan materi kita masih di buku 2D ya. Kemarin Rabu kita sudah belajar di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Materinya dari halaman 54 sampai 64 ya. Jangan lupa dipersiapkan bukunya dan diperhatikan video dari Bunda. Oke, selanjutnya. Nah, untuk materi yang pertama, Bunda Widya ingin menjelaskan tentang sampah. Sampah terbagi menjadi 2 jenis ya. Bunda ulangi, sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah apa saja? Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua sampah non-organik ya. Kita ulangi, organik dan non-organik. Apa ya bedanya? Nah, di sini kita lihat pengertian dari sampah organik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sisa makanan. Ini tidak terlihat ya, maaf ya. Contohnya sisa makanan ya. Nah, sisa makanan dan kertas itu merupakan sampah organik yang berasal dari buangan makhluk hidup. Kita kan sebagai makhluk hidup ya, kita suka buang sampah kan. Misalnya kita makan nasi, nasinya sisa ya kan, itu disebutnya sampah organik. Nanti selanjutnya Bunda Widya kasih lihat contoh lebih jelasnya. Nah, sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya plastik dan besi, tapi tidak terlihat, maaf ya. Itu. Jadi kalau sampah non-organik, dia itu bukan berasal dari makhluk hidup ya. Berasal dari benda mati, plastik, terusnya karet, kaleng, botol aqua ya kan, itu termasuk sampah non-organik. Sampai sini paham ya? Sampah organik dan sampah non-organik. Organik yang berasal dari makhluk hidup, non-organik yang bukan berasal dari makhluk hidup ya, atau benda mati. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh macam-macam dari sampah organik dan non-organik. Non-organik atau disebutnya juga anorganik. Anorganik, non-organik sama ya. Organik, nah ini ada jagung, sisaan jagung, daun-daunan, terus sisaan buahan apel, kulit dari kulit lemon, terus sisa dari wortel, terus ini buah apel, tulang ikan, tulang ayam, sisa-sisa kue. Ini semua termasuk di sampah organik yang berasal dari makhluk hidup ya. Nah, sekarang yang anorganik tadi yang Bunda Widya bilang benda mati. Ini ada botol, ini ada botol juga, ini ada kaleng, botol ya kan? Ini kaleng. Terus ini sisa-sisa dari bungkus makanan ya. Dia ini termasuk ke anorganik. Oke, paham ya? Kalau organik dari makhluk hidup, sisa dari makanan kita. Kalau anorganik itu benda mati ya, benda-benda yang bukan dari kita makan, sisa dari makhluk hidup. Selanjutnya, nah dari sampah-sampah tadi, kenapa ya harus dibedakan? Tujuannya adalah supaya sampah-sampah tersebut bisa didaur ulang atau kita bisa olah. Nah, sampah organik itu kita olah menjadi pupuk. Sampah non-organik itu bisa kita olah menjadi kerajinan-kerajinan tangan ya. Ini ada tas yang terbuat dari bungkus-bungkus deterjen ya. Yang kedua, ini ada keterampilan membuat pot dari apa ayo? Dari botol aqua bekas, bagus ya. Bisa dikreasikan. Ini hasil dari pengolahan sampah ya.
Untuk itu, anak-anak kalau mau membuang sampah diusahakan dibedakan. Ini sampah organik atau non-organik ya, supaya bisa didaur ulang. Oke, nah untuk selanjutnya yaitu di halaman, sebentar, itu tidak terlihat ya. Halaman 58. Yuk kalian lihat juga di buku paketnya. Bunda Widya bacakan ya. Ayo berpikir. Bentuk cangkul dan lap adalah segi 4. Penamaan segi 4 didasarkan pada banyak sisi pada bentuk bangun tersebut. Kemarin Rabu Bunda sudah jelaskan ya, tapi itu tentang segi 4. Nah, kalau yang sekarang itu tentang segi 5 dan segi 6. Jadi, bentuk bangun datar itu bisa kita namakan segi 4, 5, 6. Dilihat dari berapa banyak sisinya. Yuk kita lihat coba. Ayo berlatih. Bunda Widya kasih tahu, kita kerjakan bersama-sama lalu dijawab di bukunya masing-masing ya, Nak. Oke, yang pertama bangun pertama. Ini ada berapa sisi? Beri tanda centang untuk bangun segi 5, beri tanda silang untuk bangun segi 6. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini segi 6. Segi 6 berarti silang. Yuk. Yang kedua, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 berarti centang. Centang. Yang ketiga kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 berarti centang. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 berarti silang. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti silang. 1, 2, 3, 4, 5. Centang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 berarti silang. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 berarti centang. Yuk. Yang kedua, lengkapilah pernyataan berikut. Segi 5 banyak sisinya. Tadi yang segi 5 mana? Ini ya. Berarti sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya 5 dan titik sudutnya 5 juga. Segi 6 berarti banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya 6 dan banyak titik sudutnya 6 ya. Selanjutnya di halaman, yuk dilihat bukunya, masih materi matematika 64. Nah, ini adalah materi baru dari subtema kedua, yaitu tentang pola. Nah, kita bacakan ya. Diperhatikan karena kalau mau mengerjakan pola ini butuh konsentrasi yang baik. Oke, Bunda Widya mulai dari sini. Ini ada gambar A, B, C. A, B, C ya. Kita lihat, tulislah nama bangun datar pada pola di atas. Berarti A, bangun datarnya adalah segi 3. Ditulis ya, segi 3. Yang B adalah bangun datar persegi. Persegi. Yang C adalah lingkaran, ya. Ya kan? Berarti ini polanya pola ABC. ABC ya. Segitiga, persegi, lingkaran. Segitiga, persegi, lingkaran. Seperti itu ya. Materi tentang pola. Yuk coba sekarang yang nomor 2 kita berlatih bersama-sama. Ayo lengkapi pola rangkaian dengan bangun datar berikut. Yuk dilihat di papan tulis, Bunda Widya jelaskan. Oke. Di nomor 1 ya, ini masih soal yang mudah. Kita lihat polanya seperti tadi dicontoh. Yang dicontoh ada 3 pola. Nah, kita lihat di papan tulis. Ini ada segitiga persegi. Segitiga persegi. Berarti polanya, nah, supaya mempermudah kita buat kotak-kotak. Ya, segitiga persegi berarti lanjutannya adalah segitiga persegi. Itu polanya ya. Berarti jawabannya 1 segitiga, 1 persegi. Yang nomor 2,
Nah, untuk menjawab titik-titik ini kita buat polanya lagi atau kita kelompokkan ya. Tadi ini kelompok, dua kelompok A, B. Nah, untuk yang nomor 2 itu menjadi 3 kelompok. Nih, supaya mempermudah mengerjakan. Oke, berarti titik-titik lingkaran segitiga. 3. Oke, setelah kita kelompokkan, pasti polanya tersebut memiliki kesamaan gambar ya. Kita perhatikan. Ini sama dengan ini, ya kan? Nah, berarti yang kedua lingkaran di sini masih kosong. Berarti di sini sama dengan yang di sini. Berarti di sini jawabannya lingkaran. Nah, sesudah itu yang pertama di sini kosong. Berarti yang pertama mengikuti yang di sini jauh untuk jawabannya. Berarti di sini adalah persegi. Itu ya jawaban nomor 2. Oke, jawaban nomor 3 sama caranya. Kita kelompokkan dahulu, kita lihat. Oh, berarti ini memiliki sama 3 gambar. Kita kelompokkan. Oke, yuk sama kayak tadi. Ini sama dengan ini sudah. Yang ini sama dengan ini benar. Nah, yang ketiga berarti dia persegi sama dengan yang ketiga. Nah, untuk melanjutkan berarti ini sama. Yang pertama ya kan? Segitiga. Segitiga terbalik, persegi. Segitiga, segitiga terbalik, persegi. Segitiga, segitiga terbalik, persegi. Nanti selanjutnya seperti itu. Oke, untuk yang keempat. Nah, ini polanya itu di lingkaran. Nah, ini ada 4 pola. 1, 2, 3, 4. Kita kelompokkan. Ya. Supaya mempermudah. Yuk kita lihat. Yang pertama sama dengan yang pertama sudah. Nah, yang kedua ini berarti sama untuk jawaban yang di sini. Berarti ini adalah segitiga terbalik. Nah, untuk yang ketiga berarti kita jawab untuk yang di sini. Berarti di sini adalah segitiga tidak terbalik. Yang terakhir lingkaran sudah benar ya. Nah, seperti itu untuk mengerjakan pola. Nanti hari Jumat insya Allah Bunda Widya kasih latihan untuk polanya ya. Oke. Sudah selesai materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya nak. Nanti untuk latihannya ada di halaman, sebentar Bunda cek dulu. Untuk latihannya halaman 56 yang kalian upload ya. Kalau mau mengisi soal yang lainnya juga boleh. Untuk di pembelajaran 3 dan 4 itu lebih baik ya, kalian belajar sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.